Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya ikut Kiai Ali Ridho yang kami muliakan dan sangat ditakzimi oleh kita semua, guru agung kita Pak Mersa Abah Aus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kami muliakan staf khusus para petani anti gempa, Bapak Kiai Haji Munawwir Al-Mau'un yang telah menyampaikan ilmu-ilmu Allah, Bapak Kiai Haji Ali Ridho STHI, Bapak Kiai Haji Soleh LC, Bapak Kiai Haji Tengku Rizal Madwansa, dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Ainur Rafiq, dan seluruh para kiai, para asatidz, mata Allah hayatihi, ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimahullah, dan juga yang terutama pemangku manaqib pada saat ini keluarga besar Hajjah Rahmawati Afgan beserta Mas Adin, Mas Firman, dan seluruhnya. Senantiasa Allah berkahi semuanya, segalanya selamat. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Fadhilus suhur sudah dibacakan sampai alif ketiga. Alif ketiga mengatakan abad atau enggan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dikala Allah berfirman kepada seluruh malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Malaikat bersujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro, dia enggan untuk sujud kepada Adam. Maka di situ Allah golongkan iblis, yaitu wakana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Hah? Oh, kafirun. Jadi kalau kita bilang kafir, dalam bahasanya kafir itu bukan hanya untuk orang-orang non-muslim, orang Nasrani, orang Majusi, tapi kafir itu untuk orang Islam pun dikatakan kafir karena kufar, tertutup untuk menerima kebaikan dari Allah. Itu kafir. Apa kurang luar biasanya iblis beribadah kepada Allah? Konon ibadahnya itu 185.000 tahun lamanya tanpa cacat. Tanpa cacat. Kita jadi murid apa baru berapa tahun, Bu? Udah berapa tahun jadi murid Abah? Masih pakai kupluk apa kagak malakir? Oh, enggak ada. Semuanya enggak. Itu aja kalau kamu. Ini 185.000 tahun tanpa cacat beribadah kepada Allah. Dia punya lakob yang luar biasa. Di langit pertama lakobnya Al-Arif. Kita lakobnya di langit pertama apa tuh? Langit dunia. Gak punya. Iblis mah wajar sombong. Langit pertama Al-Arif, Al-Abid. Langit ketiga itu Al-Arif. Langit kedua itu Az-Zahid, ahli juhud. Sampai langit keempat Al-Wali.
yaitu kekasih Allah. Udah jadi kekasih, tapi dia terdampar di Lauhul Mahfuz menjadi iblis. Langit ketujuh masih jadi Ajajil, pemimpin daripada malaikat. Kalau kita lakom kagak punya, apa yang mesti disombongin? Itu perintah Allah, kalam Allah. Kalam mursyid dari kalam Allah. Kalam Allah. Suka tidak suka, senang tidak senang, apapun yang dikatakan oleh guru kita, kalam Allah. Harus ikut tunduk. Suka tidak suka, baik perintah mau maklum pada ikut. Yang senang ikut, yang nggak disenang nama kita ikut saja. Kalau orang ikut enak gak? Enak. Enak orang ikut. Buktinya gratis ikut. Kemarin aja saya gratis ke Banten, ikut Profesor Edi, kan gratis ikut. Iya, enak ikut. Enak. Luar biasa. Jadi apapun jangan suka kita mengatakan abba, enggak. Tadi kita mengatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu Abu Lail As-Samarqand yang wafat 373 Hijriah, dia mengatakan iblis mau bertobat kepada Allah. Pada waktu itu dia berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, engkaulah penerima risalah, engkaulah nabi yang bisa berkalam dengan Allah, berbicara dengan Allah. Maka mohonkan taubatku kepada Allah melalui engkau ya Musa." Maka Musa datang. Kalau komunikasi Nabi Musa kemana? Bukit Tursina. Kalau kita kemana? Curhat ke tetangga. Sosmed. Ke sosmed. Maka gibah yang paling luar biasa sekarang di sosmed. Gibah luar biasa di sosmed. Maka kata jangan kebanyakan baca sosmed, tapi baca Quran. Itu iblis minta bertobat kepada Allah melalui Musa. Apa Nabi Musa? Ya Allah, ada hambamu yang sudah membangkang kepadamu, ingin bertobat kepadamu. Siapa itu ya Musa? Bukan Allah, kagak tahu. Allah tahu, sama kayak apa. Siapa dia? Abah tahu. Gak usah diomongin. Siapa dia Musa? Iblis ya Allah, ingin bertobat kepada engkau. Apa kata Allah? Allah berfirman, tidak mungkin Musa, iblis itu tidak akan bertobat kepadaku. Tapi Musa minta lagi, Nabi Musa, ya Allah, ini benar iblis ingin bertobat kepada engkau. Apa yang dikatakan? Hai Musa, karena engkau meminta kepadaku, katakan kepada iblis, tolong dia sujud di kuburan Adam. Suruh sujud di kuburan Adam. Dasar iblis yang balisa yang membolak-balikan hati manusia. Tuh iblis bukannya mau sujud kepada kuburan Adam, dia bilang hidupnya aja gua kagak mau sujud, apalagi matinya. Bahasa kasarnya gitu. Hidupnya aja gua kagak mau sujud, apalagi matinya. Tuh bahasa Betawinya kan gitu. Saking kerasnya iblis. Sengke belek. Kalau bahasa itu udah sengke belek, kagak mau sujud. Tapi dari itu Musa mendapat tip yang luar biasa agar manusia tidak kalah dengan iblis laknatullah. Orang iblis aja mau terima kasih loh. Cuma ditolak begitu iblis masih terima kasih. Ya Musa, kamu telah menolong saya untuk mintakan taubatku kepada Allah. Sekarang aku berikan tip kepada engkau ya Musa, jangan sampai anak cucu Adam atau semua umatmu tergoda kepadaku. Ini momen yang luar biasa. Sebentar lagi masuk kepada tanggal 31 Desember, malam 1 Januari 2025, tanggal 1 Rajab. Biasanya tuh di situ tuh perawan-perawan pada pecah. Iya. Betul. Perang Badar. Perawan-perawan pada pecah pada malam itu. Tadi saya makan sotomi, ketemu ibu-ibu naik motor. Pecah. Ustaz, saya ini direktur. Pada malam pergantian tahun itu bukan saja namanya anak-anak yang sudah dewasa, ibu-ibu pakai jilbab
bawa anak masuk ke dalam kamar hotel, dan anak-anak yang pakai jilbab masuk ke dalam hotel. Itu di depan namanya Ancol. Itu cerita sama saya, betapa hati-hatinya sampai seperti itu. Ibu benar, saya direktur di situ, saya tahu. Mereka masuk yang penting punya KTP siapa yang dibawa saya nggak tahu. Maka hati-hati, ibu-ibu yang punya anak perempuan, hati-hati. Tadi engkong saya bilang, engkong habis nganterin nikahan cucunya, yang penting jangan kawinin itu engkong. Kalau kawinnya nggak boleh, nikah boleh rame-rame, kawinnya diam-diam. Iya, nikah boleh pakai surat, kawin pakai urat sebelah. Nikah boleh pakai teken, nikah pakai teken, kan gitu. Nikah boleh rame-rame, kawin diam-diam, kan gitu. Itu kasih tip iblis itu. Kok bu dosen lagi? Bu dosen mah saya bilang takwa, takut sama bini tua. Tapi saya nggak punya bini tua, saya sama bini saya. Saya punya bini tua, yang punya bini tua harus jadi orang takwa, takut sama bini tua. Kalau saya mah nggak takut sama bini tua, orang bininya cuma satu doang. Fotokopi guys. Jadi ada 3 tip yang diberikan oleh iblis. Yang pertama, ya Musa, bila kamu marah ingatlah kepadaku. Sesungguhnya dikala kamu marah, aku berjalan di aliran darahmu. Maka dikala kau marah, bahwa aku ada di situ. Maka dikala kau berdiri, duduklah. Dikala duduk, berbaringlah. Karena dengan marah itu akan bisa menghancurkan dirimu. Itu yang pertama. Marah itu, kalau seseorang gampang marah, berarti dia bersama dengan Iblis. Bukan saya yang ngomong, bapak-bapak yang ngomong. Jadi saya bersama dengan, ya bersama dengan iblis. Jadi kalau marah itu, iblis itu berjalan dari aliran darah. Hati-hati aliran darah itu. Makanya kalau meruqyah itu, ada orang meruqyah, namanya jin pendamping yang tidak bisa dihancurkan, yang ada di aliran darah. Di tempat lain bisa dihancurkan dengan namanya ayat-ayat ruqyah, tapi yang di aliran darah itu tidak bisa dihancurkan, karena akan menjadi sifatnya, sifat kedudukannya seperti sifat yang dilakukannya. Maka orang-orang yang sedang marah, ingat, sesungguhnya di kala marah aku ada di sini. Yang kedua, bila kamu melihat sesuatu, jangan kau campur dengan syahwat dan nafsu. Kalau dicampur dengan syahwat dan nafsu, akan ada kehancuran dalam diri. Contohnya, Barsiso, hanya gara-gara air minum saja, yang muridnya bisa jalan di atas laut, di atas air, bisa terbang, tapi tergoda oleh iblis karena apa? Satu, dikasih hammer, mabok, dikasih anak perempuan, akhirnya menggauli perempuan itu, dan anak kecil itu dibunuh. Itu Barsiso. Maka hati-hati, dikala ada syahwat dan nafsu itu bercampur, maka harus bisa menempatkan penempatan yang sebaik-baiknya. Karena apa? Mujahadah kita yang paling tinggi adalah melawan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu kita tergilas, terbawa oleh iblis, laknat Tuhan. Maka hati-hati. Banyak lagi iblis kasih tip. Yang paling banyak tip untuk kita dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syahwat dan nafsu, saya pernah jalan sama istri saya, naik mobil, pas dari namanya Bogor, pas keluar ada mobil tulisannya B1JI. Oh, ini punya Pak itu nih, Najar Amir, B1JI, disikat biji. Jalan ke sana lagi ketemu mobil BH151TT. Ada, wah kalau di Manjang baca BH isi TT kan gitu. Kan saya bilang astagfirullah, satu kali penempatan ada B1JI dan BH isi TT. Kata Kiai Munawir, kalau kita pakai sarang itu singkatan, sarang burung. Kalau BH namanya benda hangat, katanya seperti itu.
Jadi kalau syahwat itu dengan nafsu itu bercampur melihat seperti itu, digambarkan dengan gambar yang luar biasa, maka terhanyutlah dan hancurlah kita semua. Maka kita bersyukur sekarang masih diberikan kemampuan oleh Allah, sehingga hasil dari nikmat insaniyah yang mana dikatakan jadi hasil semuanya. Dan yang terakhir, bagaimana ini sudah banyak di Facebook. Seorang wanita Spanyol itu bukan Spanyol tapi Spanyol benar, namanya Helen. Itu namanya wanita Spanyol, orang non Muslim, tapi sekolah di University Yarmouk di daerah Turki, bukan turunan kidul. Turki itu sebelah saudara Cianjur. Istri saya pernah di Turki. Ada satu profesor yang menyatakan, namanya Profesor Katane, Fahri Katane. Kalau Katane itu kacang Turki itu enak tuh, pustuk. Jadi Fahri Katane itu mengatakan, coba engkau gambarkan nama Allah dengan bahasa keajaiban dan bahasa secara linguistik yang indah. Karena apa? Kalau bahasanya adab itu ada etika dan estetika. Ada etika itu adab dan estetika keindahan. Begitu pula nama Allah, ditanya semua mahasiswanya, coba secara namanya keajaiban dan linguistik engkau gambarkan Allah secara nyata. Tidak ada yang bisa menjawab. Yang jawab 7 tangan namanya Helen, yang sekarang jadi abidah, wanita yang namanya rajin beribadah, sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Apa yang dikatakan? Allah itu adalah suatu perkataan yang tidak bisa diucapkan oleh yang lain, tapi mudah oleh mulut kita. Tidak usah bibir ini bergerak, dia bisa bergerak di dalam ruang bibir kita, yaitu di dalam mulut kita. Allah tanpa ada gerakan bibir. Sampai seperti itu dia mengatakan, Allah ada kata-kata yang indah yang tidak dimiliki dalam Al-Quran keseluruhannya, hanya alif lam lam ha yang luar biasa. Kalau dibaca Allah tanpa bibir ini bersatu akan bisa mengucapkan dengan mudah. Karena Allah tulisannya adalah Allah, innani anallah, akulah Allah. Maka Tuhan kita yaitu Allah, yang dibaca dengan huruf U yaitu belakang. Bila saja alif itu hilang tapi tidak berubah artinya, yaitu lillah, kepunyaan Allah. Alif lam hilang jadi lahu dia. Alif lam hilang jadi hu dia juga. Miliknya, punya dia semua. Jadi kata-kata indah Allah itu tidak usah digerakkan dengan bibir. Makanya siapa orang akhirul kalamihi la ilaha Illallah dakhalal jannah. Siapa orang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang sampai tembus ke dalam hatinya, maka dia sudah masuk surga. Sudah masuk surga. Tahu masuk surga? Surga yang mana? Surga mana? Kalau ahli silsilah tariqah qadiriyah Naqsyabandiyah Masyarakat Siblakaza, bukan surga Firdaus saja, surga Firdaus, surga Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa di dunia, tapi Jannatul Qurbah, kita langsung ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan ngarepin Firdaus mah begitu, laki-laki mah begitu, kata Haji Rusdi, saya mah laki-laki emang begitu, maka saya tidak suka dengan laki-laki. Ya, Haji Rusdi, laki-laki emang begitu Bu, makanya saya tidak suka dengan laki-laki, sukanya dengan wanita, karena laki-laki memang begitu. Jadi saya sukanya ya wanita, karena laki-laki memang begitu. Jadi huruf Allah itu gampang diucapkan di kalam manusia sakaratul maut. Di kala sakaratul maut, wanita atau pria di akhir hayatnya mengucapkan kalimat itu gampang diucapkan, mudah di dalam lisan kita. Maka itulah keindahan linguistik daripada alif lam lam ha
yang tidak ada titiknya di antara 4 huruf tersebut, alif lam lam ha, yang tergambarkan dengan 1 huruf alif, 2 huruf lam, ketiga adalah huruf ha. Maka si Helen itu yang sekarang masih sekolah S2 di University Yarmouk di daerah Turki, sampai sekarang menjadi abidah, orang yang betul-betul soleha, yang betul-betul mengabdikan dirinya kepada Allah dan Rasul. Maka jangan bangga kita di sini menjadi orang ahli zikir, karena di luar sana di Belanda ahli profesor ahli tasawuf itu non muslim. Kalau kita baru bertoriko pasti bertasawuf, tapi bertasawuf belum tentu bertoriko. Tapi mereka mengerti ilmu daripada kitab-kitab yang gundul maupun yang namanya gondrong. Kita yang gundul aja nggak bisa baca, apalagi yang gondrong. Maka jangan sombong untuk diri kita bahwa kita pasti ahli surga. Tidak, kita sedang belajar meniti jalan yang harus kita tuju ke tempat yang kita inginkan. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Dan yang terakhir, Bu, kalau ibadah itu gampang, Bu, senyum aja di Ibadah. bayangnya nggak ada kan nol. Bu, ngasih namanya lirikan boleh nggak? Ibadah lirikan kepada suami. Yang penting kita ibadah itu adalah murah, ibadah itu tidak mahal. Dan yang terakhir, ini Bu Ito nunggu namanya ini mana kuisnya. Saya kasih kuis, ada 50.000 kuis, 50.000 kuis. Nanti minta sama istri saya. Gak paham. Nanti dibalikin 50.000 juga, cuma 50.000. Kuisnya gampang. Ini kan rombongan jamaah DKI Jakarta akan mengadakan ziarah tur Malaki ke Parung, yang ke Cirebon, ke Bali, ke Lombok, dan nanti ke Paharto. Pada tanggal berapa sampai tanggal berapa? wow. Yang enak aja. Belum ditentukan. Ayo, tunjuk kaki, tunjuk tangan. Ayo, ucapin aja nggak apa-apa. September tanggal Salah. 27, 28, 29 September. Salah. Antara tanggal 1 sampai 31 gitu. Ayo, tunjuk tangan. Gampang kok. Orang Indonesia September kan? pasti pada kagak ikut ya. Makanya cepat, masih ada sisa 6 lagi. Masih ada sisa 6 lagi, cepat ikut. Cuma 3 juta. Ayo cek tahu. Itu tadi hampir benar. Tapi salah. Sering nyontek kagak tahu. 28, 29, 30. Yang benar. 28 September. ya, tahun berapa? Itu Bu Ari kasih 50.000. Terima kasih. Ingat, masih ada kuota 7 orang lagi untuk masuk ke dalam ziarah nanti di 2025. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.